Shalom, selamat pagi saudara. Yesaya 40 ayat 41 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di saat-saat kesulitan menimpa hidup kita, kita perlu menantikan Tuhan dengan tenang, karena Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, berdiri ku rindu lekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu.
lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah hatiku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Hanya mengikuti rencanamu Tuhan dalam hidup kami. Kami kan beroleh kekuatan darimu, oh Yesusku. Hanya Engkaulah pengharapan kami, oh Tuhan, untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh berdiri menanti Engkau dengan tenang Tuhan, menantikan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Beri kami kesabaran, beri kami kekuatan ya Tuhan, sehingga hanya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati yang menyampaikannya Tuhan, sehingga dapat memperteguh hati kami, supaya dapat bersandar selalu hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di mana pada bulan Oktober ini gereja kita memiliki sebuah tema pembahasan, yaitu kriteria mempelai Kristus. Di mana kita semua tahu dan juga kita semua sudah belajar, apabila di bulan sebelumnya kita banyak sekali belajar tentang tanda-tanda zaman dan juga akhir-akhir zaman. Dan pada bulan ini, terkhususnya pada bulan Oktober ini, gereja kita ingin apabila kita benar-benar lebih lagi spesifik dan juga kita lebih lagi belajar tentang kriteria mempelai Kristus untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk itu mari kita persiapkan hati, pikiran, dan juga jiwa kita untuk kita boleh belajar sesuatu yang baru di pagi hari ini, terutamanya sharing firman Tuhan yang saya percaya akan terus menjadi kekuatan dan juga menjadi berkat untuk kita semua untuk menjalani hari-hari ini. Di mana kita semua tahu apabila di akhir-akhir zaman ataupun di tanda-tanda zaman, kehidupan akan semakin sulit, kehidupan akan semakin susah, di mana akan ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak kecurangan, ketidakpastian, dan juga peperangan yang terus terjadi di dunia ini. Untuk itu kita perlu memiliki sebuah pegangan, untuk itu kita perlu untuk kita merenungkan dan juga menjalankan setiap firman Tuhan yang ada di dalam setiap diri saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini kita rindu untuk kita bisa belajar dari sebuah kitab Mazmur 63, di mana di sana kita akan melihat begitu banyak contoh, begitu banyak juga hal-hal yang dapat kita pelajari, di mana ada seorang pribadi yang bernama Daud, di mana dia taat dan juga dia memiliki sebuah komunikasi
yang intim, dan dia di tengah kesulitannya, dia di tengah pergumulannya, di tengah juga pengejarannya, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah kepada Tuhan, tetapi justru dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita juga mau belajar ada 3 hal, 3 kriteria yang menurut saya penting untuk dimiliki sebagai seorang kriteria mempelai Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, diceritakan apabila di ayat firman Tuhan di atas, Daud sedang dalam pelarian, Daud sedang dalam pengejaran, dan Daud harus bersembunyi di padang gurun Yehuda. Saat itu Daud sedang dikejar oleh Raja Saul, raja sebelumnya, di mana dia sangat iri dan juga dia sangat ingin untuk mengejar, menghabisi, dan bahkan membunuh Daud. Lalu yang kedua, Daud juga harus lari lagi ke padang gurun dan juga bersembunyi dari kejaran musuhnya, yaitu Absalom, seorang anak yang dikasihi oleh Daud, tetapi dia justru ingin mengkudeta posisi dari Daud. Dia juga merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Lagi-lagi Daud harus bersembunyi di padang gurun Yehuda. Dan apabila kita mengerti dan juga kita belajar, apabila padang gurun adalah suatu kondisi yang tidak baik di sana, di mana kondisinya sangat panas, sangat terik, sangat kering, dan juga sangat menantang. Ada begitu banyak badai, belum lagi kalau ada badai di padang gurun yang bisa bertahan sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan juga cuaca yang begitu ekstrim yang bisa dirasakan. Apabila di pagi hari mungkin terasa begitu panas, tetapi di malam hari cuaca bisa begitu dingin, sehingga ada begitu banyak tantangan yang terjadi selama di padang gurun. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apabila kita berkaca kepada keadaan kita saat ini, mungkin saat ini kita juga sedang berada dalam padang gurun tersebut, di mana dalam hidup kita seringkali ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, dan juga ada begitu banyak badai dalam kehidupan kita. Seringkali juga kita sedang dikejar-kejar oleh sesuatu. Mungkin kita sedang dikejar oleh deadline pekerjaan kita, mungkin kita sedang dikejar-kejar oleh skripsi di sekolah kita, dan kebutuhan dalam rumah tangga, yang mana semakin hari semakin besar kebutuhannya dan juga semakin kompleks adanya. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apabila kita juga merenungkan firman Tuhan dalam Matius 4, kita juga mengerti apabila Tuhan Yesus juga pernah dibawa oleh sebuah roh menuju ke padang gurun, di mana di sana ia dicobai oleh iblis. Untuk itu saat kita berada di setiap pergumulan kita, saat kita ada di padang gurun ekonomi, padang gurun keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya, ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita mau segera keluar dari setiap padang gurun tersebut, atau kita mau tinggal dalam padang gurun tersebut seperti bangsa Israel yang hanya berputar-putar di padang gurun selama berpuluh-puluh tahun. Untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar tentang sikap yang dimiliki, tentang kriteria yang dimiliki oleh Daud untuk menjadi seorang mempelai Kristus. Yang pertama, Daud memiliki yang namanya kesungguhan hati. Apabila tadi di ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sana dikatakan ada begitu banyak sekali pengulangan kata aku, dan aku. Untuk itu saat kita memiliki kesungguhan hati di sini berbicara tentang landasan kita atau iman atau cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Apabila kita memiliki kesungguhan hati dalam mengejar hadirat Tuhan, apabila kita benar-benar punya kesungguhan hati, maka kita juga mau untuk hidup baru, di mana kita mau untuk meninggalkan setiap dosa-dosa lama kita dan juga kebiasaan lama kita. Sama juga seperti contohnya ketika kita begitu tertarik dan juga kita begitu bersemangat untuk mendapatkan tiket konser dari salah satu musisi yang kita cintai atau yang kita sukai,
maka kita akan benar-benar tertarik, kita benar-benar bersemangat dan juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita bisa benar-benar mendapatkan tiket konser itu dan juga datang ke konser musisi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk melakukan hal yang lebih lagi daripada yang kita lakukan di dunia ini untuk kita boleh mengejar hadirat Tuhan yang sudah pasti kekal dalam hidup kita, di mana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak hanya untuk kita rasakan saat kita ada di dunia ini, tapi nantinya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, maka kita juga akan ada sebuah pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Untuk itu, milikilah kesungguhan hati dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus memiliki sebuah hubungan yang intim atau personal bersama dengan Tuhan. Sangat penting apabila kita memiliki sebuah hubungan yang personal atau eksklusif bersama dengan Tuhan, di mana kita boleh untuk sekedar mengucap syukur dan juga berdoa kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai sesuatu, ada baiknya kita untuk berdoa atau kita boleh bertanya kepada Tuhan, apakah ini adalah jalan yang terbaik untuk hidup kita. Seperti juga Daud saat dia menghadapi Goliat, di mana saat itu bangsa Israel ketakutan dan tidak ada yang berani untuk melawan sosok Goliat. Tetapi berkat imannya yang muncul dari dalam diri Daud, maka Daud berseru kepada Tuhan dan dia berseru untuk bisa mengalahkan Goliat dalam hidupnya, karena dia tahu dia memiliki iman dan dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan untuk bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Yang ketiga, kita harus memiliki sebuah perspektif yang benar atau cara pandang yang benar kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu di awal tadi apabila Daud saat itu sedang ada di padang gurun Yehuda, dia sedang dikejar dan dia sedang ada dalam pelarian sehingga mengharuskan dia untuk bersembunyi di padang gurun tersebut. Tetapi, dan kita juga tahu tadi apabila di padang gurun itu kondisinya tidak baik-baik saja, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Daud dan dia posisinya sedang terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tetapi Daud memiliki sebuah kualitas dan juga Daud memiliki sebuah perspektif atau cara pandang yang benar terhadap setiap masalah yang ada dalam kehidupannya, di mana pada saat itu dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak menjadi bersungut-sungut atau bahkan dia tidak meninggalkan Tuhan dalam kesesakan ataupun dalam pergumulannya, dalam setiap masalahnya. Tetapi Daud memiliki sebuah cara pandang yang benar, di mana dia tetap untuk berpegang kepada Tuhan, dia tetap untuk bersyukur kepada Tuhan, dan dikatakan apabila dia lewat mulutnya dia ingin memuji Tuhan dan juga lewat tangannya dia ingin untuk menyembah atau mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Untuk itu, mari apabila saat ini kita sedang memiliki masalah, pergumulan dan juga segala sesuatu yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita semua. Tetapi mungkin Tuhan ingin apabila lewat hidup kita melalui sebuah proses dan juga lewat hidup kita ada sebuah pertumbuhan iman yang benar-benar kita rasakan, di mana kita harus memiliki sebuah cara pandang yang benar dan juga perspektif yang benar terhadap setiap masalah dan juga pergumulan dalam hidup ini. Dan pada pagi hari ini kita sudah banyak belajar tentang pribadi Daud, di mana dia memiliki sebuah komitmen, komunikasi, dan juga dia memiliki kriteria untuk menjadi mempelai Kristus, yaitu dengan memiliki kesungguhan hati. Dan yang kedua, memiliki sebuah hubungan yang intim atau eksklusif bersama dengan Tuhan. Ketika dunia meninggalkan kita, ketika keadaan sekitar kita sudah tidak lagi menguntungkan kita, maka ingatlah apabila ada pertolongan Tuhan, apabila kita masih memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita memiliki sebuah perspektif atau pandangan yang benar terhadap Tuhan. Jangan sampai setiap gurun, jangan sampai setiap padang masalah yang ada dalam hidup kita itu malah melemahkan kita atau menjatuhkan kita. Tetapi justru itu harus menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.